Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Pujian hanyalah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa atas segala sesuatu. Karena sesungguhnya, sejatinya, segala pujian hanya milik Allah semata. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman yang terus dilakukan dengan peningkatan amal soleh. Karena derajat kemuliaan seseorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah berfirman, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi kepada siapapun. Ini menjadi salah satu hal yang ditakutkan kebanyakan umat manusia. Bagi umat muslim, kematian tak hanya soal akhir kehidupan, tetapi juga berakhirnya kesempatan untuk mencari bekal pahala untuk menuju kampung abadi, yaitu akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan khatib sampaikan pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu.
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkasa lagi maha pengampun. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikator amal terbaik adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adawamuhu wa inna qala." Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan ialah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu hanya sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas, seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi ini adalah amal terakhir kita. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara amal yang terus mengalir pahalanya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua yaitu ilmu yang diambil manfaatnya, dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khatimah yaitu apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum ia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya dalam mempersiapkan bekal kematian kita ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kita perlu persiapkan amal-amal terbaik kita. Kemudian setelah itu kita juga harus mempersiapkan amal-amal apa saja yang akan terus mengalir
kepada kita meskipun kita telah tiada. Dan kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa berdoa bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala agar kita akan diakhirkan atau diambil dalam keadaan yang terbaik kita, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.